Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan praktikum statistika 1 ya, pada pertemuan kelima. Jadi untuk pertemuan ini kita masih belum menggunakan komputer, karena ini masih istilahnya bersifat teori ya. Jadi untuk pengantar probabilitas maupun distribusi variabel random ini masih terkait teori ya. Jadi belum menggunakan komputer ya. Jadi kita tutorial untuk memperkuat kuliahnya ya. Kuliah di statistika 1 ya. Jadi ini masih terkait dengan problem soal ya. Jadi penyelesaian soal-soal. Ya, misalkan kita diberi permasalahan seperti ini. Hasil pengiriman 5 mobil diketahui 2 mobil terkena goresan. Jadi dari 5 mobil yang dikirim itu ada 2 yang terkena goresan. Misalkan mobil yang terkena goresan itu saya beri lambang G, sedangkan mobil dalam keadaan baik saya beri lambang B. Ya. Berarti kategorinya ada 2, G sama B, terkena goresan dan baik. Ya. Jika suatu dealer membeli 3 mobil secara random, ya, tuliskan unsur ruang sampelnya S. Ya, tuliskan unsur ruang sampel S. Yang kedua, misalkan variabel random X menyatakan banyaknya mobil yang dibeli dealer yang terkena goresan. Ya, jadi X itu banyaknya mobil yang dibeli dealer yang terkena goresan. Tentukan nilai X yang mungkin dalam hal ini ya. Ya ini mungkin sederhana sekali ini, karena dealer membeli 3 mobil, setiap mobil itu hanya ada 2 kemungkinan ya, yaitu kalau nggak terkena goresan berarti baik. Jadi mobil pertama itu bisa apa? Kondisinya terkena gores atau baik. Mobil kedua juga demikian, bisa tergores atau baik. Mobil ketiga juga bisa terkena goresan atau baik. Berarti ruang sampelnya nanti 2 kali 2 kali 2, berarti ada 8. Nah, 8 itu kalau kita list, bisa saja mobil pertama terkena goresan, mobil kedua baik, mobil ketiga baik. Bisa gitu ya. Mobil pertama terkena goresan, mobil kedua terkena goresan, yang ketiga baik gitu. Nah, seluruhnya ini kalau di list nanti ada 8 ya. Ini contohnya mirip yang kemarin kita kuliah ya. Statistika 1 ya. Seperti itu. Jadi kalau kita buat dagan juga bisa ya. Anggap aja kita punya mobil pertama, kedua, ketiga. Kondisinya misalkan yang pertama ini terkena gores, yang kedua terkena gores, yang ketiga terkena gores. Berarti yang muncul G, G, G gitu ya. Kemungkinan kedua bisa G, G, B, ya, gitu ya. G, G, B. Nah, kemungkinan ketiga bisa apa? G, B, B. Bisa G, B, G. Sekarang kemungkinan kelima itu bisa B, B, B. Terserah, susunannya diacak boleh. Keenam B, B, G. Ketujuh apa? B, G, B, B, G, G. Nah, gitu. Jadi semuanya kalau kita susun ulang nanti ada 8. Ya. Terserah urutannya dibolak-balik nggak masalah ya. Nah, terus X-nya menyatakan banyaknya mobil yang dibeli dealer yang terkena goresan. Berarti bisa jadi 3 yang dibeli itu tidak ada yang tergores sama sekali. Bisa jadi ada yang tergores 1, ada yang tergores 2, ada yang tergores 3 kan. Berarti nilai X yang mungkin 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi nggak mungkin 4 ya, karena beli mobilnya cuma 3. Ya, jadi kalau kita jawab secara rinci seperti ini, jadi kan urutannya terserah, Anda mulai dari baik dulu, baik, 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 gores, ya, baik, gores, baik, ya. Ya seperti ini ada 8 pokoknya.
Ya. Dan nilai X yang mungkin 0, 1, 2, 3. Ya. Bisa tidak ada yang tergores, bisa tergores 1, bisa tergores 2, bisa ketiganya tergores. Ya. Nah itu ya, siapnya. Sekarang yang contoh kedua. Tentukan nilai C sehingga tiap fungsi berikutnya, ini ada pertanyaan A dan B ya, tiap fungsi berikut merupakan fungsi kepadatan peluang dari suatu variabel random diskrit X. Ya. Cirinya diskrit, nilainya sudah berbentuk bilangan bulat. Ya, dalam hal ini adalah cacah. Ya. Cacah kan bagian dari bulat. Ya, ya seperti itu. Jadi di sini fx-nya dirumuskan C dikalikan x kuadrat plus 4. Agar fx ini merupakan fungsi kepadatan peluang, maka caranya dijumlahkan terhadap domainnya, yaitu x, 0, 1, sampai 3, fx nilainya harus 1. Nah, itu aja syaratnya. Jadi sigma x sama dengan 0 sampai 3, fx itu sama dengan 1. Nanti dari situ ketemu C. Ya, ya gitu ya. Nah, kita lihat ureanya seperti ini. Menurut definisinya kan ini, sigma x, fx harus sama dengan 1. X-nya dijalankan mulai dari 0 sampai 3, sesuai domainnya tadi. Fx-nya tadi adalah C kali x kuadrat plus 4. Nah, sudah, tinggal masukkan aja nilainya X-nya 0 dulu. 0 kuadrat 0 ditambah 4 jadi 4. 4 kali C, 4C. Kalau X-nya 1, berarti 5 kali C, 5C. Ditambah ya. Sigma itu artinya ditambah. Kalau X-nya 2, berarti 8 kali C. Kalau X-nya 3, 13 kali C. Ini kalau dijumlah semua ketemu 30C sama dengan 1, berarti C-nya sepertiga 30. Gitu. Ini saya kira sederhana ini. Secara sama untuk pertanyaan B. Pertanyaan B, fx-nya diganti nih. Ya, kalau ini berarti kita cari nilai C supaya fx-nya ini menjadi fungsi kepadatan peluang. Ya, caranya sama. Ya, caranya sama. Sigma X karena domainnya itu 0, 1, 2, berarti X-nya berjalan 0 sampai 2. C dikali kombinasi 2X dikali kombinasi 3 min X. Hasilnya harus sama dengan 1. Karena C ini konstan, bisa saya keluarkan dari notasi sigma. Di C, sigma, X sama dengan 0 sampai 2, kombinasi 2X gitu ya, dikali kombinasi 3 min X. Hasilnya 1 ya. Jadi kalau menjawab urut aja seperti ini. Jadi dilihat juga jelas, rinci gitu ya. Nah mulai dari X-nya 0 dulu. Kombinasi 2, 0, dikali kombinasi 3, 3. Ya kan? Itu kalau X-nya 0. Plus sekarang kalau X-nya 1, kombinasi 21, kali kombinasi 3, 2. Gitu ya. Nih. Kalau X-nya 2, kombinasi 22, dikali kombinasi 3, 1. Nah, kombinasi 20, ya, 20 itu nilainya 1. Kombinasi 33 itu juga nilainya 1. 1 kali 1, 1. Gitu ya. Kombinasi 21 itu 2. Kombinasi 32 itu 3. 2 kali 3, 6. Kombinasi 22, 1. Kombinasi 31 itu 3. Kalau dikalikan ketemu 3. Jadi ketemu 10C sama dengan 1, C-nya 1/10. Ya, seperti itu. Ya, sehingga dengan tahu nilai C-nya ini berarti kita sudah punya fungsi kepadatan peluang. Ya, secara lengkap jadinya ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 3. Ini contoh permainan ya. Suatu kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola hijau. Berarti isinya kotak itu hanya 6 bola. Yang 4 warna hitam, yang 2 warna hijau. Dari kotak tersebut diambil 3 bola secara berurutan. Hati-hati ya, ngambilnya bukan serempak tapi berurutan.
Hati-hati, ini beda dengan serempak ya. Dengan pengembalian. Ya. Jadi ngambil satu persatu, kemudian dikembalikan. Jadi saya gambarkan pengambilan pertama misalkan terpilih hitam. Ya, namanya H1. Artinya bola yang terpilih di pengambilan pertama warna hitam. Masukkan lagi, berarti ruang sampelnya nggak berubah, tetap 6. Pengambilan kedua terpilih hijau, nah, kasih aja lambangnya misalkan aja hijau itu H2 gitu ya, hijau H2, kalau hitam pakai nama T misalkan. Ya, karena kalau sama-sama H huruf depannya nanti nggak bisa dibedakan. Hitam pakai aja T, hijau pakai nama H, silakan ya, cuma nama aja itu. Yang penting penjelasannya harus ada. Ya. Nah, karena berurutan ngambilnya dan dikembalikan lagi, berarti ruang sampelnya tetap nggak berubah. Tentukan distribusi probabilitas banyaknya bola hijau yang terambil. Banyaknya bola hijau yang terambil. Berarti harus kita definisikan dulu X. X itu variabel random yang menyatakan apa? Banyaknya bola hijau yang terambil. Sudah jelas. Dan ngambilnya satu persatu. Berarti bisa jadi apa? Kita akan mendapatkan nilai apa? F0. Mungkin nggak F0? Ya mungkin. Dari 3 bola yang diambil berturut-turut tadi dan dikembalikan, nggak pernah mendapatkan hijau. Ya kan? Kan berarti F0. Artinya apa? Pengambilan pertama terpilih hitam, pengambilan kedua hitam, pengambilan ketiga hitam lagi. Kan berarti hijaunya nggak terpilih. Jadi itu namanya F0, di mana X-nya sama dengan 0. Ya. Ya, nanti kita juga bisa ngitung F1, artinya apa? Peluang X sama dengan 1. Berarti banyaknya bola hijau yang terambil adalah 1. Bisa jadi hijaunya ini terpilih di awal, yaitu pengambilan pertama. Bisa juga jadi terpilih di kedua, atau terpilih yang di ketiga. Jadi ada 3 kemungkinan untuk menghitung F1. Ya, apa F1 tadi? Peluang X sama dengan 1. Sekarang kalau F2, berarti peluang X sama dengan 2. Berarti hijaunya terpilih 2 kali. Bisa muncul di pengambilan pertama dan kedua, bisa muncul di pengambilan pertama dan ketiga, bisa muncul di pengambilan kedua dan ketiga. Nah, ada 3 kemungkinan juga. Nah, itu namanya F2. Ya, kemudian yang F3, nah, kan mengambilnya cuma 3. Nah, artinya apa F3 itu? Peluang ketiganya berwarna hijau. Berarti apa? Pengambilan pertama hijau, pengambilan kedua hijau, pengambilan ketiga hijau. Berarti nanti sama saja menghitung peluang H1 dan H2 dan H3. Itu tidak lain F3. Ya. Kalau kita jawab lengkap seperti ini, karena ini saya nggak menggunakan whiteboard misalnya, jadi harus saya ketik dulu. Kalau nggak diketik ini nanti nggak selesai itu ya. Ketik ini kan juga perlu waktu ya, jadi itu karena online itu terbatas tempat ya. Jadi saya ketik dulu, saya kalah yang mengetik dulu, biar Anda juga lebih paham ya, bisa diulang ya. Contohnya menghitung F0, artinya apa? Peluang X sama dengan 0. Ini artinya hijaunya tidak terpilih. Jadi pengambilan pertama hitam, kedua hitam, ketiga hitam lagi. Nah, karena saling bebas kan antar pengambilan, berarti dikalikan. Peluang masing-masing dikalikan. Peluang terpilih hitam pada pengambilan pertama. Hitamnya tadi 4, hijaunya 2. Kan berarti 4/6. Kembalikan lagi kan bola hitam tadi. Sehingga di dalam kotak tetap berisi 4 bola hitam, 2 bola hijau. Terpilih hitam lagi, peluangnya berapa? Ya 4/6 lagi. Masukkan lagi, pengambilan ketiga hitam lagi, 4/6 lagi. Jadi F0-nya nilainya 8/27. Gitu ya. Sekarang menghitung F1, artinya peluang X sama dengan 1. Itu berarti apa? Hijau yang terpilih sebanyak 1. Bisa terjadi hijau itu muncul di pengambilan pertama, kedua, ketiganya baru hitam. Bisa pengambilan kedua,
pengambilan pertama dan ketiga hitam. Bisa di terakhir, pengambilan pertama dan keduanya hitam. Nah, ini nggak boleh lupa ini. Kalau Anda hanya ngitung ini tok salah, karena ditambah ini nanti. Ya. Nah, secara sama karena saling bebas, berarti ini sama dengan peluang H1 kali peluang T2 kali peluang T3. Plus, ini juga sama, dipecah ya. Ini juga sama. Sekarang kita lihat. Nilai yang saya kalikan di sini dengan yang saya kalikan di situ, serta ini sama apa enggak hasilnya? Nah, yang jelas sama ya. Coba perhatikan. Peluang H1, berarti terpilih apa? Hijau, 2/6. Peluang terpilih hitam 4/6. Peluang terpilih hitam 4/6 lagi karena dengan pengembalian. Berarti isinya ini 2/6 kali 4/6 kali 4/6. Di sini juga sama. 4/6 kali 2/6 kali 4/6. Sama kan dengan nilai ini? Ini juga sama lagi. Berapa? 4/6 kali 4/6 kali 2/6. Karena nilainya ini sama, bisa saya ambil salah satu, saya kalikan 3. Sehingga saya bisa menulis 3 kali. Gitu ya. Nah, tinggal masukkan peluang terpilih hijau 2/6. Peluang terpilih hitam 4/6. Peluang terpilih hitam 4/6. Sehingga ketemu 4/9. Ya. Jadi ini hanya melatih ketelitian. Dan apa? Cara menulis, penting ini ya. Definisikan dulu X ya. Jadi kalau jawab harus seperti ini, enggak langsung dijujuk peluang X sama dengan 1 sama dengan sekian, enggak tahu asal usulnya, saya anggap salah. Ya. Karena IC ya, bukan memilih ya, gitu. Jadi yang ditekankan di kuliah itu sebenarnya proses menjawab, bukan asal milih ya. Itu yang saya inginkan ya. Nanti berlanjut terus di kuliah selanjutnya ya begitu IC ya. Sekarang yang F2, peluang X sama dengan 2. Berarti hijau yang terpilih 2 kali muncul. Nah, pengambilan pertama bisa saja hijau, kedua hijau, baru ketiga hitam. Atau bisa saja hijau, hitam, hijau lagi. Atau lagi ya hitam, hijau, hijau. Enggak ada lagi kan kemungkinannya. Kan hijaunya muncul 2 kali. Bisa jadi muncul di sini, di sini, dan terakhir di situ. Sama caranya, ini saling bebas, dikalikan ya. Ternyata nilai ketiganya ini juga sama, tulis salah satu aja, kalikan 3. Ya, jadi nanti hasilnya 3 kali peluang hijau 2/6, peluang hijau lagi 2/6, peluang hitam 4/6. Hasilnya jadi 2/9. Nah, yang terakhir adalah F3, peluang X sama dengan 3. Karena ketiganya hijau berarti hanya muncul sekali nih. Pertama harus hijau, kedua hijau, ketiga harus hijau lagi. Sudah enggak ada lagi kemungkinannya. Tinggal dikalikan peluang masing-masing. Jadi hasilnya 2/6 kali 2/6 kali 2/6. Ini kalau disederhanakan 1/27. Baru kita buat tabel. Ini yang dikenal dengan distribusi probabilitas banyaknya bola hijau yang terambil. Peluang X sama dengan 0, 8/27. Tinggal nyalin aja. F0, 8/27. Peluang X sama dengan 1, 4/9. Jadi kalau X-nya 1, Fx-nya 4/9. Begitu. Nah, terus yang terpenting apa? Kalau ini Anda jumlah, itu harus nilainya 1. Kalau enggak 1, berarti ada kesalahan hitung di sini. Ya, gitu ya. Misalkan aja Anda ngitung yang kedua ini 1/9, berarti sudah enggak 1 kan, pasti salah hitung. Makanya jangan sampai salah. Ya, seandainya ini ada salah satu aja, nanti Anda harus ngecek satu-satu lagi. Cek mulai dari F0, benar enggak? Oh benar. F1 benar. Oh berarti salahnya di F2. Lah, bayangkan, sekali ngulang Anda butuh waktu lagi. Nah, lebih baik teliti sekali hitung benar. Ya. Inilah yang dikenal dengan distribusi probabilitas banyaknya bola hijau yang terambil. Ya, gitu ya. Sekarang pertanyaan sambil direnungkan ya. Ini caranya seperti itu. Ini kalau di total jawabnya nanti 1 ini ya. Coba kita cek. Ini kan penyebutnya 27, berarti yang 9 ini saya jadikan 27.
Berarti pembilang penyebut saya kali 3. Kalau ini saya kali 3 ketemu 12. 12 ditambah 8, 20. Ya kan? Ini kalau saya kalikan 3, 6. 6 ditambah 1, 7 loh. 20 tambah 7, 27 per 27. 1 kan? Jadi bisa benar ini proses jawabnya ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Nah ini hati-hati nomor 4 ini. Ini butuh teliti juga ya. Tentukan distribusi probabilitas banyaknya pita jazz jika 4 pita dipilih secara acak atau random dari sekumpulan pita yang terdiri dari 5 pita jazz, 2 pita klasik, dan 3 pita lagu daerah. Jadi ini ada 3 kelompok pita jazz, pita klasik, pita lagu daerah. Kalau ini tadi hanya 2 kelompok, hitam, hijau, lebih sederhana. Kalau 3 kelompok ini hati-hati ya. Jazz, klasik, lagu daerah, nah, gitu ya. Lagu daerah. Ngambilnya 4. Tentukan distribusi probabilitas banyaknya pita jazz jika 4 pita dipilih secara acak. Loh. Jadi X-nya apa? X-nya adalah banyaknya pita jazz yang terpilih, di mana ngambilnya 4. Berarti nilai X-nya nanti apa? Bisa saja 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Artinya apa? Ngambil 4 tidak ada jazz, tidak ada pita jazz. Nah, bisa saja X-nya 1, ngambil 4 ada pita jazz-nya 1. Ya begitu ya. Bisa X-nya 2, ngambil 4 ada pita jazz-nya 2. Ya begitu ya. Nah, proses untuk menjawab ini sama seperti ini tadi nomor 3. Anda harus hitung dulu F0. F0 berarti peluang X sama dengan 0. F1 peluang X sama dengan 1. Ya, berarti kan ya, ini ada 5, 2, 3 susunannya. Kita ambil 4. Nah, kita ambil 4. Berarti nanti ruang sampelnya kombinasi berapa? 10, 4. Karena totalnya ini ada 10, kita diambil 4. Ya, itu ruang sampelnya kombinasi 10, 4. Nah, pembilangnya ini yang harus hati-hati. Ya. Kalau ruang sampel kan gampang ya. Seperti itu. Coba saya tunjukkan sini proses jawabnya. Pertama, menghitung F0. Artinya apa? Tidak ada pita jazz yang terpilih. Jadi X banyaknya pita jazz yang terpilih. Peluang tidak ada pita jazz yang terpilih. Urut ini pita jazz, klasik, lagu daerah. Pita jazz, klasik, lagu daerah. Nah, kenapa bisa muncul jumlahan seperti ini? Nah, nalarnya begini. Pita jazz tidak terpilih, berarti dari 5 terpilih 0. Artinya enggak terpilih kan? Kombinasi 5, 0. Bisa jadi yang pita apa? Klasik terpilih 1. Terus pita lagu daerah terpilih 3. Ya. Sehingga ini salah satu susunan. Nah, atau itu berarti ditambah kan? Karena saling bebas. Ditambah. Berarti apa? Kombinasi 5, 0. Nah, sekarang pita jazz, pita klasiknya sekarang terpilih 2. Dari 2 pita terpilih 2. Bisa jadi. Berarti 2 lainnya itu pasti di pita lagu daerah. Nah, kira-kira setelah ini ada lagi enggak kemungkinan? Tidak ada. Kombinasi 5, 0. Ya toh? Dikali kombinasi 2, 0 misalkan. 2, 0. Kalau kombinasi 5, 0 dikali kombinasi 2, 0, berarti 3 nanti kombinasi berapa? 4 jadinya. 3 kombinasi 4 tidak ada, enggak mungkin. Nah, ya, gitu. Jadi ini kan maknanya dari 2 terpilih 2. Dari 5 terpilih 0. Jadi harus lebih kecil yang di sini. Maksimum sama. Jadi kalau ini saya isi 0, ini 0, jelas nggak mungkin ini nanti jadi 4. Nah, jadi nggak mungkin pita klasik terpilih berapa tadi? Terpilih 0 nggak mungkin. Nah, pita klasik terpilih
berapa tadi? 3 juga nggak mungkin. Masa dari 2 diambil 3, loh, nggak masuk akal, ya kan? Jadi hanya ada 2 kemungkinan ini. Udah, baru ngitung. Kombinasi 50 itu adalah 1. Kombinasi 21 itu 2. Kombinasi 33 itu 1. 1 kali 2 kali 1 ketemu 2. Kombinasi 10 4 itu 210. Ini masalah ngitungnya enggak saya bahas di sini, langsung aja. Secara sama ini kalau dikalikan kombinasi ini nilainya 3. Berarti ketemu 5/210. Itu menghitung F0. Dari 4 pita yang terambil tidak ada yang jazz sama sekali. Itu peluangnya 5/210. Dari 4 yang diambil secara random ada 1 pita jazz. Nah, berarti kan F1. Atau peluang X sama dengan 1. Berarti apa? Pita jazznya 5 terpilih 1. Ya kan? 5 terpilih 1. 5 terpilih 1. Tinggal otak-atik yang klasik sama lagu daerah. Mungkin nggak klasiknya terpilih 0? Oh, ternyata mungkin. Kenapa? Kalau ngambilnya tadi kan 4 pita. Kalau sudah ada 1, berarti sisa 3 toh. 3 itu pasti muncul di sini. Karena apa? Klasiknya saya ambil 0. Sehingga ini kalau ditotal tetap 4. Nah, pembilangnya ini ya 5, 2, 3 ditotal tetap 10. Itu cirinya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini ditetapkan 1, maka yang berubah itu di pita klasik sama lagu daerah. Pengaturannya mulai dari 0 dulu, mungkin enggak. Kalau ini saya setting 0, berarti harus 3 muncul di sini. Oh mungkin, dari 3 terpilih 3. Ya kan? Sekarang kalau pita klasik saya setting 1, ya, berarti tinggal 1, 1, sisanya berarti 2. 2 pasti muncul di lagu daerah. Nah sekarang klasiknya saya setting 2, ya toh? 1, 2, sudah 3 toh, berarti sisanya 1 pasti lagu daerah. Ada lagi setelah itu? Tidak ada ya. Lihat, klasik sudah kepakai semua, 0, 1, 2, sudah nggak ada lagi. Jadi ada 3 kemungkinan. Caranya sama, ini kita kalikan, kombinasi ini, kalikan, nanti dijumlah ketemu 50. Ya. Saya nggak tunjukkan hitungannya, langsung aja 50/210. Ya. Sekarang yang F2, berarti pita jazznya terpilih 2. Berarti kombinasi 52 kan? 52, 52. Klasiknya saya coba 0 dulu. Karena sudah terpilih 2, tinggal 2. 2 nempati ini. Oke. Sekarang klasiknya saya isi 1. Berarti sudah ada 2, 1 tinggal 1 masuk sini. Klasiknya saya pilih 2. Sudah ada 2, 2, 4 kan? Berarti ini harus 0. Nah, enggak ada lagi setelah itu. Jumlah ketemu 100/210. Untuk pita jazznya terpilih 3, berarti kombinasi 5-3. Ternyata hanya ada 2 kemungkinan. Kalau ini 3, berarti saya setting klasiknya 0, berarti sisanya lagu daerah 1. Sekarang kalau klasiknya 1, lagu daerah harus 0. Mungkin enggak klasiknya 2? Enggak mungkin. Wong pita jazz sudah terpilih 3, klasiknya 2 kan jadi 5. Wong sampelnya cuma ngambil 4. Ya, totalnya hanya 4. Ya kan? Jadi kalau 3 di sini pasang 2 enggak mungkin. Ya. Jadi hanya 2 kejadian ini aja yang ada. Ya, gitu. Itu cara melihat distribusinya seperti itu. Ini tinggal masalah ngitung, nanti hasilnya 50/210. Yang terakhir, pita jazznya terpilih 4. Nah, kombinasi 5-4 kan? Berarti yang lain harus 00. Nggak ada lagi sudah. Nggak ada kemungkinan lain lagi. Tinggal ini dihitung, kombinasi 5-4 itu 5, kombinasi 20 itu 1, kombinasi 30 1, 5 kali 1 kali 1, 5. Baru saya buat tabel, peluang X sama dengan 0 ini, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Ini kalau Anda total semua pasti 1. Ya, F0 tambah F1 sampai F4, ini 1. Ya, gitu ya. Jadi makin banyak kelompok pitanya ya makin hati-hati kita teliti menghitung ya.
Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang kelima, coba yang kelima. Suatu pengiriman 7 pesawat televisi berisi 2 yang cacat. Jadi dari 7 itu ada 2 yang cacat, berarti yang baik ada 5, gitu ya. Sebuah hotel membeli 3 pesawat televisi secara acak. Jika X menyatakan banyaknya pesawat televisi cacat yang dibeli oleh hotel tersebut, tentukan distribusi probabilitas dari X. Karena hotel membeli 3, berarti nilai X yang mungkin 0, 1, 2, 3. Artinya apa? Beli 3, tidak ada yang cacat sama sekali. Ya, gitu ya. Ada yang beli 3, cacatnya 1. Kan hampir sama dengan yang di sana tadi ya. Ada yang beli 3, cacatnya 2. Ada yang beli 3, semuanya cacat. Jadi nilai X yang mungkin 0, 1, 2, 3. Ya, seperti itu ceritanya. Bersama, nah kalau jauh ini. Beli 3, nggak ada yang cacat. Nah, berarti apa? Yang baik 5, yang cacat 2 kan tadi. Karena nggak ada yang cacat, berarti kombinasi 2, 0. Berarti yang baik pasti kombinasi 3. Dibagi ruang sampelnya dari 7, pesawat televisi dipilih 3. Kombinasi 7, 3 itu 35 ya. Nah, sekarang kalau beli 3 yang cacat 1. Berarti kan kombinasi 2, 1. Yang baik tadi 5 kan kombinasi 2 jadinya. Totalnya ini 3 kan. 0 tambah 3, 3. 2 tambah 5, 7. Ya, ya. Seperti itu. Ketemu 20/35. Untuk F2. F2. Ya. Berarti yang cacat 2. Ya, terpilih 2. Berarti yang baik 5, terpilih 1. 5/35. Ini kalau di total nilainya pasti 1. Ya. Ini jawabnya ya. Ini lebih sederhana karena hanya ada 2 kelompok yaitu cacat tidak cacat. Ya. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 6. Ya, variabel random X menyatakan banyaknya cacat per 10 meter serat sintetis dalam gulungan yang lebarnya seragam. Nanti lebarnya sama. Supaya bisa digulung ya. Mempunyai distribusi probabilitas sebagai berikut. Ini distribusi probabilitasnya. 10 meter pertama ya dicek ada cacatnya enggak. Oh ada, catat. 10 meter kedua ada cacatnya enggak? Oh ada lagi. Nah, sebenarnya 10 meter ketiga, oh tidak cacat. Nah, nanti akan ditemukan hasil seperti ini. Ya. Jadi ditemukan tidak ada yang cacat tuh 41 dari 100 gulungan. Dari gini ya. 10 meter pertama, 10 meter kedua, sampai 10 meter yang ke 100. Jadi pengamatannya 100 kali. Ternyata diperoleh nggak ada yang cacat itu 41 kali. Ada cacat sekali itu muncul 37 kali. Ada cacat berapa tadi? 2 kali itu muncul 16 kali. Nah, enggak tahu di lembaran 10 meteran tadi lah. Yang keberapa kita enggak tahu posisinya. Pokoknya ini hanya dicacah sehingga dapat peluangnya ini. Ya, kita menemukan 3 cacat ya, pada 10 meteran tadi. Itu muncul 5 kali sehingga peluangnya 0,05. Sedangkan yang terakhir menemukan ada 4 yang cacat, gitu, itu sekali muncul. Nah, jadi ngitung cacatnya itu dari per 10 meter. Gitu ya. Kan serat sintetisnya digulung gitu. Ya. Nah ini cara membuat studi kasusnya seperti itu. Jadi diperiksa betul ya. Tentukan fungsi distribusi dari X. Hati-hati. Fungsi distribusi lambangnya F besar X. Kalau fungsi kepadatan peluang lambangnya F kecil X. Nah, ini namanya fungsi kepadatan peluang. Dari fungsi kepadatan peluang kita ingin mencari fungsi distribusi. Maka caranya gunakan rumus sigma X Fx. Masih ingat?
Nah, yang kita pakai jawab C tadi, yang nomor 1, kalau nomor 2 ya. Nah, waktu jawab ini. Ya. Sigma X Fx. Ya. Cuma kalau fungsi distribusi, apa rumusnya? Sigma T lebih kecil sama dengan X Fx. F kecil ya. Jadi nanti Fx-nya dikali Ft. Jadi F besar X, ya, F besar X kecil maksudnya, itu sama dengan sigma T lebih kecil atau sama dengan X kecil, F X kecil. Nah, F-nya F kecil, X kecil. Oh. Jadi apa rumusnya? F besar X kecil sama dengan sigma T lebih kecil atau sama dengan X kecil, F-nya F kecil ya, T. Nah, karena kita pakai nama T ya. Dan T-nya berjalan sampai X. Nah, itu definisinya. Nah, ini jawabnya seperti ini. Nah, tulis dulu soalnya tadi. Ini adalah distribusi peluang dari X. Nah, ini ya. Fungsi distribusi dari X kan didefinisikan ini. F besar X kecil, yang saya bilang tadi. Sigma T lebih kecil atau sama dengan X kecil, Ft. Kenapa saya ganti nama Ft kok nggak Fx? Kalau saya ganti nama Fx, nanti antara T sama X ini nggak bisa dibedakan. Nah, di sini notasi sigmanya itu pakai indeks T. Berjalan sampai X, gitu lah. Sampai X yang diminta ini. Makanya Fx-nya diganti nama Ft. Ya tinggal mengganti aja X dengan lambang T itu aja. Ya. Nah, ini kalau kita terapkan nulisnya jadi seperti ini. Pertama menghitung F besar 0. Ini berarti fungsi distribusi. Kenapa F besar 0 itu kok sama dengan F kecil 0? Karena nilai X terendahnya 0. Nilai X tertingginya 4. Berarti kalau saya ambil di terendah, maka nilai F besar 0 atau fungsi distribusi ketika X-nya 0, itu sama dengan fungsi kepadatan peluang ketika X-nya 0. Nilainya berapa? 0,41, ya kan? Kalau saya ganti F besar 1, itu artinya apa? Peluang X besar lebih kecil atau sama dengan 1. Itu kalau dipecah sama dengan peluang X besar sama dengan 0 ditambah peluang X besar sama dengan 1. Nah ini yang peluang X besar sama dengan 0, ini peluang X besar sama dengan 1. Namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Ingat ya, maknanya ini adalah jumlahan dari fungsi kepadatan peluang. Lihat ya, jumlahan dari fungsi kepadatan peluang. Jadi kalau saya tanya F besar 1, ya mulai F0 tambah F1 gitu aja. Tinggal cek berapa F0-nya ini. F1-nya ini. Kalau ini saya jumlah, ketemu 0,78. Itu namanya fungsi distribusi di X sama dengan 1. Kalau fungsi distribusi di X sama dengan 2, berarti kita menjumlahkan mulai dari F0 tambah F1 sampai F2. Tinggal cek hasilnya, F0, F1, F2 dijumlah. Ketemu 0,94. F besar 3 berarti mulai dari F0 tambah F1 tambah F2 sampai F3. Nilainya dijumlah sampai F3, ketemu 0,99. Dan yang terakhir F besar 4. Ya, pasti nilainya 1. Kenapa? Kalau enggak 1, namanya bukan fungsi peluang ini. Nah, dari total semua kan 1. F besar 4 berarti total semua peluang. 1 kan? Nah, cara nulisnya dibuat fungsi tangga. Lihat, domainnya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti harus ada X kurang dari 0. Nilai F-nya adalah 0. No, ini selalu ada. X kurang dari 0, nilai F besarnya 0. Baru mulai sini. Untuk X lebih besar atau sama dengan 0 sampai 1. Kenapa? Lihat ini domainnya 0, 1. Naik stepnya kan 1 ini. Ya kan? Jadi mulai dari 0 sampai 1 di mana 0-nya tertutup. Jadi kalau saya ngitung F besar 0, nilainya kan 0,41. Masukkan sini. Di sini 1 terbuka, di sini 1-nya tertutup. 1-nya tertutup. F besar 1. Jadi lihatnya di sini.
0,78. Duanya terbuka, 2 di sini tertutup. F besar 2, 0,94. No, ya kan? F besar 2, 0,94. 3 terbuka, di sini 3-nya tertutup. F besar 3, 0,99. Nah, dari sini. Nah, yang terakhir apa? Di sini 4 terbuka, berarti di sini 4-nya tertutup, tapi lebih dari. Nah, habis itu 4 ke atas kan, nah, nilainya 1. Ini jawaban yang lengkap ya, yang sudah benar seperti ini. Kalau Anda nulis ini belum benar, karena fungsi distribusi itu harus ditulis dalam bentuk fungsi tangga seperti ini. Ya. Nah ini sudah bisa digambar kalau begini. Ya. Kurang dari 0, berarti letaknya di sumbu X. Antara 0,1 punya tinggi 0,41. Antara 1,2 tingginya meningkat lagi 0,78 sampai nanti tingginya 1. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 4. Ya. Nah ini namanya fungsi distribusi dari X. Gitu ya. Nah sekarang yang nomor 7. Ya. Suatu bank menawarkan obligasi kepada para nasabahnya dengan jatuh tempo yang berlainan. Ya. Ya, jatuh temponya obligasi itu berupa variabel random ini ya. Makanya di sini disebutkan variabel random T menyatakan lamanya jatuh tempo dalam tahun. Nah, jadi setiap nasabah itu kan jatuh, kan nggak tentu bayarnya jatuh temponya itu ya. Ya. Jadi sifatnya acak T-nya ini ya. Maka dia punya fungsi distribusi seperti ini. Ketika T-nya kurang dari 1 tahun, maka FT-nya 0. Antara 1 sampai 3 tahun, maka FT-nya ketemu seperempat. Antara 3 sampai 5 tahun, FT-nya ketemu setengah. Antara 5 sampai 7 tahun, FT-nya ketemu 3/4. Lebih besar atau sama dengan 7 baru 1. Cara nulisnya mesti begini, fungsi distribusi. Tentukan peluang T sama dengan 5. Coba Anda logika nih. Peluang T sama dengan 5 itu sama dengan F5 kan. Nah, lompatannya dari 1, 3, 5, 7. Ya. Lompat berapa? 2 kan? 1 ke 3 kan lompat 2. 3 ke 5 lompat 2. 5 ke 7 lompat 2. Jadi seperti apa istilahnya? Mirip deret aritmatika itu. Bedanya 2. Ya kan? Di angka yang disorot ini ujung-ujungnya 1, 3, 5, 7. Nah, berarti kalau saya menghitung F besar 1, berarti kan F besar 1, berarti yang pakai di sini. Ya, F besar 1 itu sama dengan F kecil 1, karena nilai domain terendahnya 1. Jadi anggap aja nilai T di sini tuh ada 1, 3, 5, 7. Gitu. Ya, jadi F besar 1 itu sama dengan berapa? 1/4. F besar 3 setengah. F besar 5 berapa? 3/4. F besar 7 berarti 1. Kan begitu. Nah kalau saya tanya F kecil 5, ini kan sama dengan F kecil 5. Oh, sama dengan, ya, bukan F besar ini. Berarti itu bagian dari ini kan? Nah, bagian dari ini. 5 kan jatuh di sini. Tapi ini masih F besar 5. F besar 5-nya 3/4. Berarti kalau mencari F kecil 5, atau peluang T sama dengan 5. Nah, rincinya seperti ini. Nah, seperti ini. F besar 1 itu sama dengan F1. Karena nilai terendahnya adalah 1. 1 nilai terendahnya. Berapa nilainya F besar 1? Lihat, 1 muncul di sini kan. Ini kan T-nya boleh sama dengan 1. F besar 1 berarti 1/4. Nah, 1/4. F besar 3, enggak ada F besar 2 karena interval ujungnya 1, 3, 5, 7. Jadi jangan menghitung F besar 2. Jadi F besar 3 berarti apa? F1 ditambah F3. F1 tadinya adalah 1/4. Sedangkan F3-nya bisa dihitung. Kalau ini 1/4, sedangkan F besar 3-nya setengah, lihat ini. F besar 3, 3 kan masuk sini. Setengah kan? Nah, berarti saya bisa menghitung F3. Berapa F3-nya? Setengah
dikurangi 1/4. Nah, berarti sudah nampak di sini, melalui proses ini sudah nampak. Kalau saya tanya peluang T sama dengan 3, berarti kan ini. Berarti apa? Setengah kurangi 1/4. Nah, setengah kurangi 1/4. Itu namanya F kecil 3 atau peluang T besar sama dengan 3. Tinggal ngurangi ini dengan sebelumnya. Berarti kalau saya tanya F kecil 5, kan peluang T sama dengan 5. Ini kan yang ditanyakan tadi. Nah, ini yang ditanyakan. Berarti apa? Ini kurangi sebelumnya. Ini. Ya, jadi F besar berapa? 5 kurangi F besar 3. Ya, begitu ya. Jadi jawabnya 3/4 dikurangi setengah. Itu adalah nilai dari F kecil 5 atau peluang T sama dengan 5. Dari mana ini saya peroleh dari sini? Nah ini. Berarti kan F besar 5 itu kan F1 tambah F2 tambah F5. Sementara F1 ditambah F3 itu nilainya setengah. Nah, jadi ini saya ganti setengah, ditambah F5, hasilnya 3/4. Setengah tambah F5 hasilnya 3/4. Dari mana 3/4? Dari sini. F5, berarti 5 masuk sini. Nilainya 3/4. Nah, berarti kalau begitu F5-nya 3/4 dikurangi setengah. Nah, ketemu 1/4. Ya, jadi jawabnya adalah 1/4. Ya. Peluang T sama dengan 5. Nah, sekarang pertanyaan kedua, peluang T lebih besar 3. Nah, caranya saya komplement dulu. Ini kan kumulatifnya masih lebih dari. Padahal makna di sini itu kumulatifnya kurang dari. Ya, kurang dari maknanya. Lihat definisinya fungsi distribusi. Kan kurang dari loh ini. T kurang dari sama dengan X, ya kan? Nah, ini maknanya sama dengan probabilitas X besar kurang dari sama dengan X kecil. Nah, ini maknanya ini ya. Jadi harus dibuat kurang dari. Jadi kalau peluang T lebih dari 3, komplemennya jadi 1 min peluang T kurang dari atau sama dengan 3. Komplemen dari lebih besar itu lebih kecil. Kalau ini enggak ada sama dengannya, maka di sini harus pakai sama dengan. Nah, itu namanya komplemen. Masih ingat waktu kita membahas pengantar probabilitas? Kalau ini saya sebut sebagai peluang A, ini namanya peluang komplemen A. Oh, ini komplemen A ini. Kan peluang A ditambah peluang komplemen A kan sama dengan 1. Nah, diambil dari situ. Ya. Ya sudah, kalau gitu ini sudah bisa ditulis 1 tetap. Nah, ini definisinya fungsi distribusi dari T ketika T-nya 3. Jadi maknanya F besar 3 itu sebenarnya ini. Nah, bukan sama dengan, tapi lebih kecil atau sama dengan. Nah, F3 berarti tinggal baca di sini, F besar 3. 3 itu masuk sini. Oh, berarti setengah. Gitu ya. Jadi nanti 1 dikurangi setengah, ketemu setengah. Pertanyaan C, peluang T antara 1,4 dan 6. Nah, caranya ini harus dibuat kumulatif kurang dari juga. Ini sama saja peluang T kurang dari 6. Ya, 6. Ini kan. Dikurangi peluang T kurang dari atau sama dengan 1,4. Dari mana ini kok bisa seperti ini? Nah, saya gambarkan gini. T itu variabel acak. Misalkan fungsi distribusinya itu seperti ini. Ya, gini ya. Nah, ini FT-nya, fungsi kepadatan peluangnya. Terus ada batas 1,4 sampai 6. Ya, misalkan di sini T-nya 1,4, di sini T-nya 6. Berarti yang dimaksud peluang ini kan luas daerah ini tadi. Di mana batas bawahnya 1,4, batas atasnya 6, ya kan? Itu luas daerah ini. Nah, luas daerah ini kan bisa diperoleh dari peluang T kurang dari 6, berarti luas ini tadi, ya, dikurangi luas yang putih sisanya. Peluang T kurang dari atau sama dengan 1,4. Jadi luas semua tadi dikurangi luas yang putih, yaitu ini yang putih, kan tinggal yang diarsir tadi, yang diminta. Ya, ini kalau dijelaskan pakai gambar, ya harus buat gambar dulu. Ya, harus membuat gambarnya dulu, supaya kalau
ingin lebih paham ya, ini nggak bisa diperagakan dengan ya, dengan gambar makin jelas gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau sudah ini kumulatifnya apa? Kurang dari juga kan. Lah ini namanya F besar 6. F besar 1,4. Tinggal cek F besar 6. 6 masuk di sini kan. Berarti yang dipakai 3/4. Nah, F 1,4 masuk di sini. Berarti yang dipakai berapa? 1/4. Jadi jawabnya 3/4 kurangi 1/4. Ya. Ketemu setengah. Ya, begitu ya. Ya, tolong untuk direnungkan. Nah, paling enggak yang C ini saya kasih gambaran sedikit saja di bawah. Nah, cuma ini harus ngeplotnya pakai gambar ya. Pakai gambar ini. Set. Kalau ingin lebih jelasnya gini. Nah, gitu. Nah, ini saya pakai gini biar jelas. Pakai gambar lagi, insert. Nah, ini yang sumbu Y, ini yang sumbu X. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus ada grafik. Nah, shape. Ya, grafiknya pakai yang lengkung gini. Ya, misalnya ya. Grafiknya gini ya. Nah, paling enggak gini lah. Nah, misalkan saya gitu ya. Kemudian insert. Nah, ini ada batas bawah. Nah, yang 1,4 tadi, misalkan aja ini. Ya, ini kasih 1,4. Kemudian ada batas lagi. 6 misalkan aja sini. Nah, ini luas daerah ini yang diarsir ini. Jadi luasnya yang ini maksudnya. Ini adalah peluang X antara berapa tadi? Nama variabelnya pakai X apa T tadi? Oh, pakai T ya. Nah, 1,4 dan 6. Nah, ya kan? Jadi ini 1,4, ini 6. Jadi luasnya ini. Nah, untuk menghitung luas ini, sama saja saya menghitung luas semua, ya, termasuk sampai batas ini, dikurangi luas sisanya ini kan. Nah, luas semua ini, itu sama dengan peluang T kurang dari 6. Nah, kan ketemu ini semua. Nah, tinggal dikurangi luas yang sisanya ini, supaya tinggal ini aja, yang dimintakan ini tadi. Nah, luas sisanya ini berarti peluang T kurang dari 1,4. Nah, itulah. Dari situ penjelasannya. Jadi sini ada angka 1, cuma kalau pakai ini nggak bisa mundur ya. Harus pakai pin, nggak bisa ini. Pin pindah nanti style di pin ya baru. Seperti yang saya gambarkan di kuliah ya, seperti itu. Nanti bisa di blok dikasih warna gitu ya. Nah, ini sebagai gambarannya gitu. Jadi ini ada 1,4, ini ada 6. Berarti untuk menghitung luas yang saya arsir itu saya bisa menggunakan luas total ini. Peluang T kurang dari 6 dikurangi luas yang putih ini. Peluang T kurang dari 1,4 ya. Jadinya nanti seperti ini ya, seperti ini. Oke, sekarang yang nomor 8. Variabel random continue X mempunyai fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan setengah. Untuk X antara 1 dan 3. Ya, untuk X antara 1 dan 3. Nah, ini kalau saya gambar, bentuknya persegi panjang ini. X antara 1 dan 3, misalkan ini ada sumbu Y, ini sumbu X ya. Untuk X1 sampai 3, ya kan? Maka Fx-nya setengah. Loh, kan bentuknya persegi panjang ini. Ya, dilihat sekilas saja luasnya ini 1 sudah. Jadi sebenarnya yang A ini dilihat sekilas sudah ketemu luasnya 1. Karena apa? Panjangnya 3 dikurangi 1 berarti 2 kan? Tingginya berapa? Setengah. 2 kali setengah kan 1. Tapi nggak boleh dijawab seperti itu. Kebetulan ini fungsi kepadatannya adalah seragam diskrit. Seragam kontinu, maaf. Seragam kontinu. Ya kan?
Gitu. Jadi kalau dilihat gambar sudah kelihatan luasnya 1. Di mana cara membuktikannya bahwa luas daerah di bawah kurva ini kan kurvanya konstan. Sama dengan 1, berarti jawabnya harus menggunakan integral. Jadi luas di bawah kurva tersebut, nah kurva ini maksudnya ya integral dari 1 sampai 3, ini kan domainnya ini. Fx dx, fx-nya diganti setengah. Integralnya setengah dx itu kan sama dengan setengah x. Masukkan batasnya 1 sampai 3, ya, kemudian x dimasukkan dulu 3, ketemu 3/2, minus x-nya dimasukkan 1, ketemu setengah. 3/2 kurangi setengah kan 1, gitu. Nah, jadi kalau menunjukkan seperti ini. Yang kedua, hitung peluang X antara 2 sampai dengan 2,5. Nah, cara ngeceknya mudah. Domainnya kan 1 sampai 3. 2 sampai 2,5 itu berada dalam domain enggak? Kalau iya, berarti ini menjadi batasnya. Karena terletak di dalam domainnya ini. Berarti sama aja menghitung integral batasnya 2 sampai 2,5. Nah, karena apa? Ini berada dalam domainnya ini. Domain dari fungsi kepadatan peluang tadi. Udah tinggal masukkan batasnya 2 sampai 2,5 fx dx. Sama ini, hasilnya tadi kan setengah x kan integralnya. Cuma batasnya diganti 2 sampai 2,5. X-nya diganti 2,5, dikali setengah ketemu 5/4. Min, kalau X-nya saya ganti 2 kan 1. 5/4 kurangi 1, 1/4. Peluang X kurang dari 1,6. Nah, kok bisa berubah jadi ini? Ya, acuannya domain. Kan domainnya 1 sampai 3. Sementara yang diminta peluang X kurang dari 1,6. 1,6 kan berada di antara 1 dan 3. Berarti batas bawahnya harus 1 kan? Berarti sama saja saya menghitung peluang X antara 1 dan 1,6. Nah, makanya integralnya jadi 1 sampai 1,6. Karena domainnya paling rendah adalah 1. Ya, jadi ini bagian dari itu. Ya. Diiriskan ya. Nah, inilah batasnya. Sama ngitungnya, fx-nya diganti setengah, cuma batasnya diganti 1 sampai 1,6. Ini kalau ini dihitung ketemu 0,3. Cara ngitungnya ya seperti ini ya. Kurangi. Sekarang nomor 9. Nah, variabel random continue X mempunyai fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan ini. X-nya antara 2 dan 5. Hitung peluang X kurang dari 4. Coba perhatikan. 4 berada dalam domain enggak? Iya kan? Kan berarti nanti batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Jadi ini sama saja peluang X antara 2 dan 4. Ngitungnya pakai integral kan? Karena continue. Batasnya 2 sampai 4 fx dx. Itu aja. Kalau yang B, peluang X antara 3 dan 4. Kebetulan 3 dan 4 itu berada dalam domain. Berarti langsung aja dipakai. Integral batasnya 3 sampai 4 fx dx. Gitu aja. Nah, kalau dijawab seperti ini nanti. Ya kan? X kurang dari 4, berarti domain terendahnya 2. Nah, sama aja menghitung peluang X antara 2 dan 4. Masukkan ke integral, batasnya 2 sampai 4. Fx-nya diganti 2/27 kali 1 plus X. Nah, ngitungnya 2/27 karena konstan keluarkan dari integral. Tinggal integralnya 1, yaitu X. Ya. Integralnya X setengah X kuadrat. Masukkan batasnya 2 sampai 4. Ya, gitu ya. Nah, ngitungnya X-nya diganti 4 dulu. 4 ditambah 8 ya. 4 kuadrat kan 16 dikali setengah 8. 4 tambah 8 ketemu 12. Ya. Minus, kalau X-nya saya ganti 2, ini jadi 2 ditambah 2. 4 kan? Nah, 12 kurangi 4, 8. 8 dikali 2/27, jadi jawabnya 16/27. Ya gitu ya. Ini itu integralnya nggak ada yang sulit ini, integralnya sederhana sekali. Ya. Malah lebih rumit ketika Anda belajar integral di SMA ya. Ya gitu.
Yang penting tahu prinsipnya di sini, bukan sekedar teknik integral ya. Sekarang yang B, pertanyaan B. Ya, yang B, peluang X antara 3 dan 4 ya berarti langsung batasnya 3 sampai 4 ya. No, 3 sampai 4 fx dx. Oke, saya kira cukup untuk praktikum hari ini. Jadi ini berupa tutorial ya. Jadi praktikumnya tutorial karena belum menggunakan komputer kita ya. Saya kira sampai di sini, kita ketemu lagi di minggu ke-6 ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.